Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang subuh ini Allah masih bangunkan kita kembali dalam rangka meneruskan tugas ubudiyah kita, salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat subuh kita dan taklim kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok beliau yang terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan dari bulan lalu. Kita masih membahas bagaimana prinsip terapi kejiwaan dari kisah Bunda Maryam yang ada dalam Quran, yang mudah-mudahan bisa kita gali keilmuan ini, bisa menambah wawasan keilmuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita mengawali kajian dengan baca doa, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita masih mendalilkan kajian ini dalam surat Al-Maidah ayat 35, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berjihad bersungguh-sungguh jalannya agar mendapatkan keberuntungan. Dari ayat ini kita pilih menjadi silabus kajian kita dalam 3 komponen besar. Bahwa ayat tadi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pada kita orang beriman pada 3 hal. Pertama, taqullaha, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabdahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan agar mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wajahidu, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka dari anjuran tadi ada 3 tema besar yang kita masih lanjutkan dalam kajian ini, menjadi bagian dari silabus urutan kajian kita. Yang pertama kita dulu pernah bahas taqullaha, bagaimana bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabtahu ilaihil wasilah, berusaha mencari jalan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hal ini kita masih membahas ada minimal 5 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mencari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih membahas di poin yang keempat, yaitu dengan membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan tentu saja kajian ini masih terus kita lanjutkan, bagian dari upaya kita menggali Al-Quran yang berfungsi sebagai mau'izah di antara dalam kehidupan kita. Dari silabus ini kita juga masih mengembangkan tentang poin yang keempat tadi, fungsi Quran dalam kehidupan kita. Pada ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Kita juga masih melanjutkan ayat ini menjadi bagian dari pengembangan silabus kita, bahwa Al-Quran itu berfungsi pada 4 hal yang penting dalam kehidupan, sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Yunus ayat ke-57. Pertama, sebagai mau'izah, pelajaran, hikmah, atau apapun terjadi masa lalu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dan ini juga masih kita kembangkan di poin yang pertama ini. Al-Quran berfungsi sebagai mau'izah, sebagai bahan pelajaran, bahan renungan. Dan di antara bahan renungan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran, yaitu dalam pendekatan psikologi Islam. Dan ini juga masih kita lanjutkan, karena Quran berisi tentang sejarah, maka Allah menjelaskan kepada kita tentang fungsi Quran yang lainnya. Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas.
Kami telah menceritakan kepadamu ya Rasul kisah yang paling baik, ahsanul qasas. Maka pendekatan yang pertama, fungsi Quran yang pertama tadi sebagai mau'izah, kita akan melihat dari sisi sejarah dalam pendekatan kajian agama dan psikologi. Maka pada ayat ini Allah ingin mengingatkan kita semua tentang banyaknya kisah dalam Quran yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Dan kisah yang masih kita bahas adalah kisah seorang wanita mulia dalam Quran, namanya Maryam. Dan nama ini kemudian diabadikan menjadi nama asal surat urutan ke-19, namanya surat Maryam. Begitu istimewanya beliau, maka kita bisa belajar dari kisah ini dalam beberapa cara pandang, dalam beberapa pelajaran. Dan ayat yang kita bahas di 22 hingga 26 ada 6 prinsip terapi kejiwaan terkait dengan cerita atau kisah masa lalu yang terjadi pada Bunda Maryam. Bulan lalu kita sudah bahas di ayat ke-25 ketika Maryam diperintahkan oleh malaikat Jibril, wa husi ilaik, gerakan pangkal korma itu Maryam untuk apa? Bijat'in nakhlah, agar setelah pohon korma itu kamu goyangkan, harapannya adalah tusaqit alaiki rutaba janiba, agar korma itu jatuh di dekatmu. Ya, maka dari ayat ini kemarin kita sudah menginspirasi tentang betapa pentingnya olahraga, bergerak. Wa husi ilaik, beliau habis melahirkan tetapi disuruh menggerakkan pangkal korma. Ini bukan tentang hasil, tetapi tentang prosesnya. Betapa pentingnya bagi kita olahraga itu. Terlebih kasus ini sedang kita bahas terkait dengan potensi psikologis yang sedang dihadapi oleh Bunda Maryam, mengalami tekanan batin yang luar biasa. Maka ayat ini masih kita lanjutkan di ayat 25 dan 26-nya. Fakuli washrabi, makan dan minumlah. Apa yang dimakan? Rutab tadi. Yang dimakan adalah rutab, korma yang sudah mengkel. Ya, jadi rutab itu makanan korma yang sudah mulai masak, yang sudah mulai matang, berubah warnanya. Ya, tapi kalau rutab yang dipahami oleh pedagang korma di pasar korma itu biasanya orang Indonesia itu paling gampang terprovokasi. Ya, biasanya rutab itu makanan untuk orang yang bisa hamil. Maka biasanya kalau lagi umroh atau haji mampir ke pasar korma, dipanggil-panggil oleh mereka. Ya, sini, ya haj ta'al. Hai para haji, sini. Ini ada korma muda, baik untuk orang hamil. Maka biasanya ada orang tua yang menantunya belum hamil, ada yang umroh nitip, belikan korma muda biar menantunya bisa hamil. Pada ayat ini rutab itu makanannya pasca melahirkan, bukan mau hamil. Jadi kisah ini, kisahnya Bunda Maryam setelah beliau melahirkan, perintahnya dari malaikat Jibril, fakuli washrabi, makan dan minum. Yang dimakan itu rutab, korma yang sudah matang, agak mengkal gitu. Kemudian yang diminum ada air yang mengalir di dalamnya. Maka sebelumnya kita sempat bahas ketika Bunda Maryam mengeluarkan kalimat-kalimat sugesti negatif di ayat 23-nya. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Coba aku mati sebelum ini, tidak mengalami problem seperti ini. Nah, ini kalimat-kalimat yang mengarah ke depresi atau ke stres. Maka Jibril memberikan himbauan, memberikan menyemangati beliau. Ya, jadi ketika beliau sudah mulai mengalami tekanan batin yang luar biasa itu, maka fanadaha dari ayat tempat yang bawah, Bunda Maryam di atas di bukit itu, mintahtiha, maka Jibril memberikan informasi dan sugesti, Allah tahzani qad ja'ala rabbuka tahtaki syariah. Maryam, kamu jangan bersedih, Allah telah menciptakan anak sungai di bawah.
Jadi rutop yang dimakan, yang fakuli wasrobi yang dimakan tuh rutopnya, minumnya pakai air yang mengalir, ya, dari sumber air. Maka subhanallah, kenapa di ayat ini Allah sebutkan qad ja'ala rabbuka tahtaka syariyah. Allah telah menciptakan anak sungai. Inilah keilmuan Al-Quran. Kalau ayat ini berbicara qad ja'ala rabbuki, dan sungguhnya Allah telah buat kolam di bawahmu, kolam air gitu yang tidak mengalir, tentu akan bertentangan dengan teori ilmiah. Kenapa? Seorang wanita habis melahirkan biasanya butuh air banyak karena banyak darah keluar. Begitu darahnya masuk dalam kolam, bercampur dengan air yang tidak bergerak, menjadi penyakit. Jika kalau suruh minum bisa jadi bahaya. Maka inilah Quran, insyaallah ya. Baik, jadi hari ini kita masih melanjutkan dari 6 tema yang ada dalam kisah Bunda Maryam itu. Kemarin kita sudah bahas, ya, wahuzi ilaik, gerakan pangkal korma itu, ya, bergerak, beraktivitas. Ini kalau kasusnya Bunda Maryam yang sedang alami tekanan batin itu, bergerak, beraktivitas itu penting terkait dengan olahraga, olah tubuh. Kita pun juga penting walaupun tidak sedang punya masalah. Dan hari ini poin yang keempat yang kita bahas, fakuli wasrabi, makan dan minumlah. Ya, maka inspirasi ayat ini di surat Maryam tadi ayat 25 dan 26. Ya, fakuli wasyrabi, makan dan minum. Ya, jadi ayat ini banyak, ya, nanti kita akan bahas juga bagaimana wakuri aina, tetapi hari ini kita bahas fakuli wasyrabi, makan dan minum. Jadi tadi yang dimakan adalah ruto, korma yang sudah mulai agak matang, kemudian minum air yang mengalir, tentu sehat, ya, air mengalir. Sampai ada iklan kemarin misalnya, ada air yang katanya air mengalir gitu, ternyata air dari tanah gitu. Yang saya tahu air yang mengalir dari gunung gitu ya, dari bukit. Itu yang terjadi pada kisahnya Bunda Maryam ini. Jadi fakuli wasrabi yang kita bahas. Jadi kisah Bunda Maryam ini mengandung prinsip terapi kejiwaan yang dapat diterapkan dalam proses penyembuhan psikologis, Pak. Satunya adalah makan dan minum yang bergizi. Biasanya mereka-mereka yang sedang mengalami tekanan batin, mengalami stres, depresi itu ada yang tidak mau makan. Kalaupun makan itu nggak jadi daging, makan tapi malah maunya makan terus. Ada orang stres itu maunya makan terus. Ya, ada orang yang tidak mau makan, lagi tekanan batin nggak makan, sehingga mengurangi beban beratnya. Ya, dan itu memang bisa dialami. Saya mengalami luar biasa. Itu istri meninggal, itu turun 5 kilo, Pak. Masya Allah ya. Nyata memang pikiran itu berpengaruh luar biasa. Baik, makan dan minum. Kenapa Allah perintahkan ini? Fakuli wasrabi. Ini kalau kita lihat kasus sedang bermasalah Bunda Maryam, tetapi secara umum Quran menginformasikan tentang bagaimana makan dan minum yang baik itu. Misalnya di Al-Baqarah ayat 168. Ini konsep makan dalam Islam. Jadi Al-Quran itu ada cara makan, pola makan yang harus dijaga betul oleh kita semua. Ya, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik. Jadi konsep makan dalam Islam itu hanya 2 syaratnya, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Kenapa halal dulu? Ini yang menarik. Kenapa bukan baik dulu? Karena setiap makanan kalau sudah halal, walaupun kurang bergizi masih ada manfaatnya. Jadi konsep yang pertama halalan itu terkait dengan bagaimana halalnya dari zat, sifatnya, dan bagaimana memperolehnya. Halal itu dalam pandangan agama. Thayyib terkait dengan
makanan yang sehat, bergizi. Ya, ini bukan MBG ya. Jadi makan dalam Islam itu syaratnya dua. Jadi kalau tadi Bunda Maryam ini kasusnya Pak Ibu ya, beliau disuruh makan korma muda. Nanti kita lihat ternyata dalam Quran itu ada berapa buah-buahan yang itu bisa sehat dan menyehatkan. Dan kalau kita sedang bahas tentang Bunda Maryam, maka makanan yang dianjurkan melalui ayat ini bagi mereka yang pasca melahirkan, kalau punya istri atau punya mantu atau saudara yang sedang hamil dan melahirkan, siapkan korma di rumahnya. Di samping buat ibunya, juga buat anaknya. Di tahnik mungkin pernah mendengar ya, atau pernah praktekkan. Tahnik itu mengunyah atau dilembutkan korma itu, kemudian dikasih ke dinding kalau orang Inggris bilang lak-lakan ya. Apa lak-lakan itu? Di Jawa itu namanya lak-lakan. Ditaruh di sana supaya anak itu, bayi itu menyerap menyusu lebih kuat. Jadi antara sunnah tahnik namanya, itu mengunyah korma itu, dia lembut, ditempelkan di dinding lidah anaknya itu di kerongganya, di dinding rongga mulutnya, agar anaknya lebih kuat. Ternyata inilah rahasianya. Kenapa Rasul menganjurkan kita untuk tahnik anak yang baru lahir? Ya, ternyata ada kaitan juga dengan ibunya yang baru melahirkan. Jadi kisahnya tadi Bunda Maryam setelah melahirkan maka disuruh makan dan minum. Fakuli wasyarabi. Dan makanan yang tersesat itu adalah korma. Maka secara umum Islam itu menganjurkan kepada kita, terutama para laki-laki ini, para suami, hati-hati membawa makanan ke rumah, membawa rezeki ke rumah, membawa uang ke rumah. Pastikan bahwa gaji bapak semuanya, uang ini bawa ke rumah itu halal. Masya Allah ya. Banyak kasus yang nauzubillah ketika makanannya haram. Jadi kalau bapak ibu di rumah misalnya anaknya sulit diatur, disuruh sholat malas, diajarin yang baik malas, coba kita renungkan, jangan-jangan nih dulu pernah ada makanan yang minimal subhat, apalagi yang haram, nauzubillah, dibawa ke rumah Pak. Ya, gajinya sebulan 10 juta, tapi bawa pulang ke rumah 20 juta. Nah, mikir dari mana duitnya. Dulu kawan-kawan saya ketika awal-awal di Kota Dewan tahun 99, itu kalau pulang ke rumah bawa uang lebih, istrinya nangis. Abi, ini uang apa? Ditanya, kenapa? Mereka tahu jangan sampai kamu bawa uang pulang ke rumah ini, uang yang gak jelas sumbernya. Bulan pertama ditanya, bulan kedua masih ditanya, ketiga, keempat, begitu makin besar tuh amplopnya, istrinya sudah nggak nanya lagi Pak. Dianggapnya sudah lolos. Nah, ini bahaya juga ya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa konsep dua, halalan, thayyibah. Makan yang halal. Yang halal itu berarti secara agama, hukum jelas bagaimana mencarinya. Jadi kalau ketahuan hasil korupsi sudah pasti tidak halal. Nauzubillah ya. Maka para suami ini harus hati-hati betul. Ya, bayangkan kalau nanti makanan yang dibawa itu makanan yang tidak halal, nauzubillah. Ya. Bagaimana makanya halal itu dalam Islam? Jadi kalau dua tadi ya, pada ayat tadi itu halalan dan thayyibah. Dalam Islam, konsep makanan tidak hanya sebatas mengenyangkan perut saja Pak. Ya, yang penting kenyang, tidak. Tetapi harus diperhatikan tadi yang halal dan thayyib. Halal secara agama, thayyib secara kesehatan Pak. Bergizi. Thayyib halal nih, kayak makan itu terus yang tidak mengandung gizi. Ini termasuk thayyib, berarti sesuai dengan kadar gizinya. Ada yang sudah umur 70 tahun makan makanan yang mengandung lemak dan sebagainya, jadi sakit. Nah, itu berarti tidak thayyib. Jadi thayyib itu berarti kadar ukuran makanannya sesuai dengan kapasitas, dan itu yang tahu tentu para ahli kesehatan, dokter, ahli gizi. Oh, kalau bapak sudah usia 70 ya makanya jangan yang jeroan dimakan saja, atau apa yang
Dokter bilang bapak ini bahaya, punya kolesterol tinggi nih. Nah, makan ke warung Padang semua cobain, pulang-pulang kelimpungan. Masya Allah ya. Jadi ternyata tidak hanya mengenyangkan saja, maka perlu berhati-hati. Nah, kadang-kadang kita ini tidak usah membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Makan itu kan kebutuhan, Pak. Zalim kalau tidak makan. Ya, tapi begitu makan di warung Padang nih, misalnya gitu ya, sementara dia sudah punya diagnosis penyakit yang berbahaya, yang pantangan makannya, kata dia yang penting saya makan lah, lagi mumpung masih hidup, nah itu bahaya. Ya, itu berarti tidak bisa membedakan antara kebutuhan sebagai kewajiban makan dengan keinginan. Kebutuhannya makan, oh mengandung serat, gizi seimbang. Dulu waktu sekolah ada program 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang masih berlaku nggak itu? Jangan kedengaran ya. Sekarang lebih kedengaran MBG gitu. Yang berapa kasus di beberapa daerah bukannya bergizi malah ada keracunan. Tapi semoga ini terus diperbaiki lah ya. Berterima kasihlah kita karena ada program itu. Minimal ya satu yang mungkin di luar sana di daerah yang tidak bisa makan selama ini, makan ayam setahun sekali misalnya, nah itu sudah sering. Apa dampaknya? Ya, makanan haram terhadap kesehatan jasmani dan rohani itu. Konsumsi makanan haram tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik, tetapi juga kepada spiritual gitu. Jadi kalau kita malas ibadah, malas baca Quran, malas sedekah, malas berbuat baik, jangan-jangan nih Pak, dalam tubuh kita ada masuk makanan yang tidak baik, yang tidak halal gitu ya. Secara jasmani, makanan yang haram seperti daging babi misalnya, alkohol misalnya, telah berbukti memiliki efek negatif yang luar biasa. Ya, jadi ini kenapa dalam Islam sangat hati-hati betul. Ya, babi itu haram, ya, tetapi harus dipahami. Oh, kenapa haram babi? Oh, babi itu haram karena ada cacing pita misalnya. Ya, ini terus terus berbahas. Tetapi bagi orang Islam, keharamannya yang Allah sebutkan dalam Quran itu sudah menjadi sebuah perintah yang wajib diketahui. Jadi kalau di Al-Quran ada laham hinjir, ya, yang bisa berdampak negatif. Laham itu, daging itu tentu saja semua yang ada di babi itu haram. Tulangnya, kulitnya, darahnya, semua haram. Karena indikator laham itu, daging itu hanya bisa tumbuh ketika hewan itu utuh. Maka dulu sempat ada bercanda begini. Ada pohon mangga. Pohon mangga itu buahnya halal. Bagaimana ketika pohon mangga itu dipupuk pakai kotoran babi yang haram? Jadi kotoran babi ini jadi kompos. Jadi pupuk, dibuat pupuk pohon mangga. Nah, nanti kalau pohon mangganya tumbuh berbuah, itu kira jadi haram atau halal mangganya? Gitu ya. Dulu rame nih analogi dipakai di zaman Presiden Gus Dur dulu tentang Ajinomoto, mungkin ramai dulu ya. Indikasinya ada enzim babinya. Nah, maka analoginya enzim yang tadi diolah nanti jadi Ajinomoto katanya sudah jadi halal. Lalu analogi tadi bagaimana kalau pohon yang buahnya halal itu dipupuk pakai kotoran babi yang haram? Jadi kira-kira itu berbuah, kalau berbuah buahnya jadi haram atau halal? Nah, gitu ya. Ini perdebatan dulu panjang ketika membuat analogi bahwa betul kalau memang Ajinomoto dulu mengandung, ya dulu sempat ramai ya, ada enzim maka ada proses. Tapi sekarang sudah selesai ya. Yang bapak mungkin karena nggak tahu, karena nggak masak, yang masak ibu di rumah, penyedot rasanya. Baik, secara rohani mengkonsumsi makanan yang haram dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi kualitas ibadah kita. Ini yang perlu kita waspadai. Jadi belajar pada Bunda Maryam, kenapa disuruh makan dan minum, dan kehidupan kita karena setiap hari makan minum, maka perhatikan dua tadi, halalan thayyiban. Baik,
Bagaimana etika makan? Ini yang sering kali kita abaikan. Ada etika makan, ada cara makan. Jadi halal tadi tidak hanya setnya, tidak hanya sumber dari makan itu, tapi juga ada etika, ada tata cara, ada norma yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim di hadis nomor 2020. Ya, maka setidaknya ada 5. Pertama, makan membaca bismillah sekurang-kurangnya. Ya, makan. Kedua, makan dengan tangan kanan. Pastikan di rumah anak-anaknya kita semuanya makan jangan sampai tangan kiri. Gitu ya. Jadi makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, makan dalam kondisi duduk. Nah, ini biasanya kalau di gedung-gedung atau di bawah disiapin bangkungan. Kalau pesta, karena seringkali di gedung-gedung itu rata-rata kalau makan pada berdiri, ya maka perlu dilihat nih, karena apalagi di masjid, tidak ada etika dalam Islam itu makan sambil duduk. Ya tentu ini ada hikmah di balik itu. Yang keempat, tidak mencela makanan. Ya, jadi tidak mencela makanan. Jadi makan gak enak banget sih nih, gitu ya. Sudah gak enak, dicela, dihina, dimakan lagi. Ini. Dan yang kelima, makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya, jadi pada hadis ini, jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka dia minum dengan tangan kanannya. Karena sungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau kita melihat ada orang makan dan minum pakai tangan kiri, berarti ngikutin setan. Maka perhatikan betul, ada etika nih. Ya kadang-kadang kan kita nggak sadar ya minum ya tangan kiri. Apalagi makan. Kalau makan mungkin bisa, tapi minum kadang-kadang nih dirubut kopi pakai tangan kiri karena yang kanan mungkin lagi pegang rokok misalnya. Gitu ya. Ya buang rokoknya, besar rokok lagi maksudnya, minum pakai tangan kanan kan emang. Dapat pahala Pak karena nyunah. Ya, jadi minum makannya. Kalau ada saudara atau anak makan minum tangan kiri, ingatkan. Kenapa hadis ini sahih? Jadi kalau makan dan minum pakai tangan kiri itu berarti perilakunya setan, Pak. Ya, maka ingatkan ya, temennya jangan makan berdiri dulu makannya misalnya. Ya, dan pakai tangan kanan lah, jangan tangan kiri. Karena tangan kanan itu yang mulia, lebih enak. Ya, ini karena hadis juga ya. Lalu makanan sebut Al-Quran itu ada berapa makanan? Ya, ada korma, ada zaitun, ada anggur, ada tin, ada madu, bahkan itu ada pisang, Pak. Jadi pisang itu nanti makanan di sorga, Pak. Makanya kalau yang tidak suka pisang sayang itu. Ya, pisang itu termasuk makanan. Nah, dalam surat An-Nahl ini ada kisah tentang bagaimana makananlah segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan yang telah dimudahkan padamu, dari perut lebah itu keluar madu, minuman yang sehat. Jadi beberapa makanan Quran itu disebutkan ada tadi rutop gitu ya, korma gitu. Ya, ternyata dalam kesehatan diteliti kaya akan serat, vitamin, mineral, baik untuk energi instan dan kesehatan pencernaan. Maka tadi ternyata Bunda Maryam, Pak ya, begitu habis melahirkan, oleh malaikat Jibril disuruh makan dan minum. Makannya korma, minumnya air yang mengalir. Sehat insya Allah. Itu artinya ternyata kenapa nggak disuruh makan gandum misalnya Maryam, atau dikirimin makanan dari PT apa gitu, tapi disuruh fakuli washrabi, makan dan minum. Yang dimakan korma tadi, yang diminum adalah air. Maka ada zaitun, ya, ada ayat yang sering dibaca, wattini wazaitun,
Ya, buah tin dan zaitun. Kalau buah tin gampang dibudidayakan di Indonesia. Di depan di pot rumah saya ada buah tin. Dulu saya nanam waktu belum dibongkar rumah, saya belum bongkar rumahnya itu, banyak yang menyangkok sampai ke Lamongan, sampai ke Banten, karena gampang dipelihara dan buahnya juga manis dan itu berkhasiat, ya. Jadi ada tin dan zaitun. Watini wa zaitun wa turi sinin, ya, itu ada ayat yang sering dibaca oleh kita semua. Yang kedua ada anggur, Pak. Hanya dulu banyak anggur yang fermentasi jadi minuman nih. Ya, padahal anggur itu sehat. Ya, kalau zaitun minyaknya untuk kesehatan, ya, bahasa termasuk penyakit jantung. Ini apa namanya, minyak zaitun. Kalau luka nih, coba. Saya sering kalau karyawan itu, Pak, ya, karyawan itu ditetesin itu jadi buah zaitun nih, ya, dia minyak zaitun. Ya, gampang, sekarang sudah diberdayakan di Indonesia banyak, di Total Herbal juga banyak, bolehlah. Bahkan dulu ketika pengalaman anak sunat itu bareng dengan tetangga sunat, begitu lukanya itu saya kasih tabari itu minyak zaitun, itu jauh lebih cepat semuanya. Ya, itu dari imam menyembuhkan. Di samping bisa dimakan, ya, Pak. Bahkan sekarang sudah ada minyak goreng dari minyak zaitun. Wah, luar biasa. Dari buah ini dimakan. Dimakan buahnya juga enak. Ya, termasuk madu ini. Masya Allah, ya. Jadi di surat An-Nahl ayat 69, di samping buah-buahan juga ada lebah yang mengandung madu yang bermacam-macam warnanya. Ya, ada yang warna, apalagi sekarang, ya, yang dipelihara, ada yang hitam, wah, banyak variasinya. Ya, hanya bingung bagaimana mencari madu yang asli. Kata teman-teman, kalau ingin tahu cara madu yang asli, ngetesnya, bawa pulang ke rumah. Nanti kalau di rumah marah, berarti itu madu asli. Ya, bercanda, ya. Jadi kalau suami istri gitu, ya, bapaknya bawa madu ke rumah, kalau madunya asli, oh, itu macam perang. Gitu. Nah, itu berarti madu asli. Baik. Lalu pentingnya makan dan minum yang bergizi sebagai bagian dari proses terapi psikologis. Ini tadi belajar dari kisah Bunda Maryam. Pertama, makan dan minum yang bergizi itu dampaknya luar biasa. Kemudian mengatasi stres dan kecemasan, ini dampak dari makan minum. Meningkatkan mood dan emosi, kemudian mengembangkan pola hidup sehat. Pertama, dampak dari makan dan minum secara psikologis, ya, dari kisah tadi, yaitu dalamnya fakuli washrabi, makan dan minum. Maka makan dan minum yang bergizi dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Maka ketika nanti mungkin menghadapi masalah di rumah dengan anaknya yang mungkin secara psikologis bermasalah, jangan lupa salah satu poinnya adalah asupan makanan yang bergizi. Ya, biasanya kalau mengalami depresi, Pak, itu di rumah nggak mau ketemu orang, di kamar bengong, makan nggak mau, minum nggak mau. Kenapa? Karena memang ada gangguan psikologisnya. Maka orang tuanya terdekatnya yang perlu terus mengajaknya untuk bisa makan dan minum. Kemudian mengatasi stres dan kecemasan. Makan dan minum yang bergizi dapat membantu mengatasi stres dan kecemasan dan dapat mengaruhi kesehatan mental. Ya, jadi kalau makan minum yang bergizi, individu dapat meningkatkan energi dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Jadi tadi Bunda Maryam ini setelah melahirkan dengan proses yang heroik luar biasa, maka disuruh makan dan minum. Di balik itu bisa memberikan penguat energi yang muncul dari tubuh beliau setelah lemah, ya, lemas. Bapak mungkin memperhatikan bagaimana waktu istri melahirkan, lelahnya seperti apa. Ya, perjuangannya mempertaruhkan nyawa luar biasa. Ya, maka dampingi kalau istri mau melahirkan, yang masih punya istri, yang masih hamil. Kenapa? Karena tugas beratnya luar biasa. Dan jangan lupa setelah itu jangan disuruh kerja dulu, Pak. Kasih makan yang enak. Kenapa? Kisah ini Bunda Maryam memberikan kisah kepada kita betapa pentingnya
Wanita setelah melahirkan tuh asupan gizinya harus maksimal. Di samping kesehatan tubuh beliau yang habis melahirkan itu juga untuk membantu ASINya untuk diminum oleh bayinya. Masya Allah. Jadi di samping bisa membantu mengurangi tekanan batin, makanya kenapa banyak wanita yang mengalami depresi pasca melahirkan. Suaminya mungkin cuek, ya nggak ditungguin atau bahkan nggak disapa. Istri melahirkan, suaminya kemana misalnya. Ya, jadi kedua ini bisa mengatasi stres dan kecemasan dari makan yang bergizi tadi. Inilah kisah Bunda Maryam yang luar biasa. Jadi ketika beliau mengalami tekanan batin tadi ya, habis melahirkan, lahir, hamil, tidak disentuh laki-laki, nggak ada suaminya, bukan lahir di tempat yang jauh dari rumahnya, maka bertambah beban dan disuruh makan yang bergizi tadi untuk menopang energi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mood dan emosi, Pak. Perasaan. Seringkali mungkin kalau Bapak pernah mendengar ada istilah mood swing, perubahan mood, kadang sedih, nangis, seneng, nanti nangis lagi. Ya, makanan yang bergizi itu dapat membantu meningkatkan mood, Pak. Ya, jadi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dapat merasa lebih bahagia dan puas, Pak. Makan enak gitu ya, dan bergizi itu bisa membantu meningkatkan emosi dan perasaan. Ya, mood itu kaitannya dengan rasa, Pak. Jadi tadi kalau mood swing itu perubahan. Kadang rasa sedih datang, rasa senang, ya ketawa-ketawa, habis itu nangis. Nah, itu namanya mood swing. Oke, dan yang keempat, ini yang paling penting, mengembangkan pola hidup sehat. Jadi dengan mengkonsumsi makanan yang tadi bergizi itu bisa mengembangkan pola hidup sehat. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa yang kita bahas hari ini tentang kisah Bunda Maryam dan prinsip yang keempat, fakuli washrabi, makan dan minum. Ya, salah satu prinsip dari kisah Bunda Maryam penting untuk diketahui bahwa makan bergizi itu bisa menjadi prinsip proses terapi psikologis. Maka tadi ada 4. Makan minum itu yang bergizi itu bisa menghilangkan, memberikan kekuatan fisik dan psikis pada mereka yang menderita itu, kemudian mengatasi stres dan kecemasan, yang ketiga meningkatkan mood dan emosi, dan yang keempat mengembangkan pola hidup sehat. Inilah kisah Bunda Maryam yang tadi dikisahkan dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Perintahnya fakuli washrabi. Maka ini yang bisa kita bahas pada hari ini, meneruskan tentang bagaimana prinsip-prinsip terapi kejiwaan dari kisah Bunda Maryam. Dan kita hari ini membahas poin yang keempat, fakuli washrabi, makan dan minumlah. Tentu makan minum yang bergizi. Ya tadi ya, jadi perintahnya, kisahnya, inspirasinya dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-26. Nah, pada ayat ini banyak kisahnya. Maka penggalan pertama kita bahas hari ini adalah fakuli wasrabi, terkait dengan makan dan minum. Nanti kita akan bahas wakul aina. Wakul aina juga ada 2 penafsiran pada ayat ini. Ya, nanti kita akan lihat ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah bagaimana wakul aina dalam pendekatan yang berbeda. Kalau pada ayat ini diterjemahkan bersenang hatilah kamu, wa qur'ana bersenang hati. Tetapi Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini wa qur'ana itu artinya istirahat yang cukup. Maka tadi di samping berusaha makan dan bergizi, tidur atau istirahat yang cukup. Ini menggunakan pendekatan tafsir yang dikembangkan, yang tafsir dikeluarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau menafsirkan wa qur'ana dengan istirahat yang cukup. Ya, yang kedua wa qur'ana artinya melihat yang menyenangkan. Nah, gitu ya, nanti prinsip-prinsip yang ada dalam kisahnya Bunda Maryam. Baik, jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan hari ini. Jadi ada 6 prinsip, sekali lagi kisah Bunda Maryam yang ada dalam surat Maryam dari ayat ke-22 hingga 26.
mudah-mudahan bisa kita pahami ya, dan bisa kita praktekkan. Yang pertama, masih saya ingatkan kembali, prinsipnya adalah memilih tempat yang tenang dari jauh keramaian, namanya healing ya. Jadi boleh Pak healing ya, dan kalau perlu ajaklah istri healing ya, yang punya istri di sini ajak healing nanti setelah ini. Kedua, bergembira, jangan bersedih ya. Yang ketiga, kemarin bergerak, olahraga, yang tadi hari kita bahas, fakuli wasrobi, makan dan minum yang bergizi ya, nanti kita lihat. Dan prinsip ini, kisah ini untuk perempuan Pak. Bapak yang dengar ini berarti untuk istri dan anak perempuannya ya, yang punya suami perhatikan istrinya itu. Kisah ini menarik untuk dijadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan, terutama buat bapak yang mungkin istri sedang hamil atau anaknya sedang hamil, menantu sedang hamil. Maka ingatkan ini, prinsip-prinsip ini dalam kehidupan agar bisa sukses. Jadi sukses melewati ujian yang Allah berikan kepadanya. Ini kisahnya Bunda Maryam. Dan insya Allah semua di sini kita kalau nanti diberikan cobaan, insya Allah bisa melewatinya dengan sukses, gitu ya. Jadi pelajaran ini untuk kita para lelaki biar tahu betapa beratnya tugas seorang istri atau perempuan. Ya, ibu-ibu juga minimal ini bisa menjadi penguat. Oh, nanti ada cobaan, ada problem yang bisa jadi akan saya hadapi. Sehingga biar punya kekuatan ya. Prinsip pertama healing, kedua bergembira, ketiga berolahraga, keempat pola makan yang sehat, yang kelima tidur nanti yang cukup, kemudian melihat yang menyenangkan. Nah yang terakhir nih yang menarik nanti Pak, yang menyenangkan tuh biasanya bisa lari ke mall. Tadi ada informasi taklim di kebun teh, nah itu menyenangkan juga, ngeliat yang hijau-hijau gitu ya. Kan kalau taklim di masjid gini ngeliatnya tembok ya, tembok kanan kiri, nanti kalau di ini ngeliat yang hijau-hijau gitu ya. Jadi menyenangkan termasuk nanti bapak kalau ngajak ibu ke mall ngelihat diskon, wah Masya Allah itu menyenangkan lah. Tapi tidak menyenangkan buat bapak yang nyiapin duitnya. Saking senangnya istri senang, bapak Masya Allah istri, yang penting istri senang, wah apa aja dibeli. Itu pulang ke rumah ngelihat seruk belanjaan, ya Allah gitu ya. Apalagi kalau gajinya 3,5, setelah tanggal 3 tuh gajinya gitu ya, sudah habis. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini ya yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Pas insya Allah ya. Jadi habis ini kita olahraga. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.